Pak Luo cuma menepuk bokongmu. Beraninya kamu memukulnya. Aku paling benci mahasiswa sok hebat sepertimu. Pikirmu hebat karena kuliah beberapa tahun? Pergi dari sini sekarang. Berikan gaji saya bulan ini. Cih, masih minta upah? Untung aku tak minta kamu ganti rugi biaya mental Pak Luo. Pak Gu, di Kinyuan banyak gadis muda dan cantik. Mau yang bersih? Sebaiknya mahasiswi. Tapi nyonya besar Gu. Apa kamu bisa membaca hatiku? Kamu baru masuk. Shen Qingli, kamu gila ya? Tahu tidak siapa yang kamu tarik? Cepat buka ini. Kenapa bisa dia? Shen Qingyan, kemampuan segitu berani menantangku. Jangan banyak omong. Laki-laki buktikan di lapangan. Tapi bagaimana kalau kamu kalah lagi? Kuberikan adikku padamu. Jian Yue masih di bawah umur kan? Dasar binatang. Adik manis. Sekalian saja panggil aku kakak. Antar dia ke lokasi. Pastikan bersih. Baik. Tak kusangka saat bertemu klien, aku punya hubungan seperti ini dengannya. Nona, ikutlah denganku. Dulu, aku berpikir dengan naif. Suatu hari nanti aku akan berdiri bersisihan denganmu. Tapi kelihatannya hari itu takkan pernah datang. Sudah bersih. Kemarilah. Mendekatlah. Kau mau pakai apa untuk keluar nanti? Bajuku basah kuyup, tidak ada ganti. Pakailah kemejaku ini. Kau harus mengatakannya. Tidak apa-apa. Ini rumit. Ternyata ini rencanamu. Aku tidak suka. Tidak lanjut. Tuan Gu, Aku tidak pakai baju. kau baik-baik saja? Gugup sekali. Bisa kita lanjut?
Hah? Aku masih harus kerja paruh waktu. Mau berapa? Kalau aku minta fee 50.000 semalam, apa terlalu banyak? Minta Viva 1.000 saja. Minta 5.000. Tuanku, Ini lebih praktis. Ada apa dengan Tuan Wang? tuanku, kalau begitu saya pergi dulu. Tuan Gu. Tenang saja, aku tidak akan mengganggumu. Kita impas. Kalaupun nanti bertemu di luar, Biar sekretarisku mengantarmu pulang. kenapa uangnya belum ditransfer? Bu Guru Shen, lehermu kenapa merah-merah? Bu Guru Shen, lehermu kenapa merah-merah begitu? Ah, mungkin aku alergi. Sudah punya pacar ya? Kakak ini sudah berpengalaman. Masa tidak bisa bedakan alergi dan bekas ciuman? Kau kentik dan hidup sendiri. Kalau terjadi sesuatu, tidak ada yang membelamu. Sekarang kamu sudah punya pacar. Ada yang menjagamu, aku jadi lega. Lanjutkan kerjamu. Ya. Itu bukan kartu ATM-ku. Mendekatlah. Saya datang ambil kartu ATM. Sore nanti saya masih ada kerjaan. Setelah ambil saya langsung pergi. Tuanku, waktu saya tidak banyak. Ada apa? Tuanku sedang apa? Yang kuajarkan semalam. Lupa? Yang kuajarkan semalam. Lupa. Uang untuk semalam belum Tuan berikan. Sekarang transaksi kita sudah selesai. Siapa itu Gudong Shui? Badanmu panas sekali. Kamu demam. Ya, mungkin sedikit. Semalam kita tidak pakai pengaman. Aku sudah panggilkan dokter untuk memeriksamu. Sekalian meresepkan obat. Tidak perlu, saya sudah minum obat. Live and 5 Virtuen sudah bisa berikan pada saya, kan? Tunggulah sebentar, biar diperiksa dokter. Bengkak. Wow! Nona Shen, tubuh Anda sekarang sangat lemah. Makanlah teratur 3 kali sehari, seimbangkan daging dan sayur, perhatikan gizi, dan pastikan tidur cukup. Apa saya demam karena kehujanan semalam? Tubuh Anda lemah. Semalam adalah hubungan intim pertama Anda. Ditambah lagi, kehujanan. Asalkan dirawat dengan baik, nanti akan membaik. Mana ada masa depan? Masa depan. Sudah pikir masak-masak?
Mau ikut aku? Ikut yang dia maksud adalah menjadi kekasihnya. Tatap aku. Jawab dengan serius. Oh, Lily, tiap hari kamu memutar begitu jauh, lari ke gedung SMA. Cuma demi melihat dia sekilas, apa itu sepadan? dia itu charger semangatku. Asalkan bisa melihatnya sekilas. Energiku sudah terisi penuh. Majulah. Itu yang kuharapkan. Namamu di dunia fana ini tak lagi penting. Hati terasa hampa, kitalah cinta. Mau ikut denganku? Gu Heng, aku tidak bisa terus berbuat salah. Tidak akan. Ingat, kalau bertemu aku lagi, menjauhlah. Tenang saja, Tuan Gu. Kalau bukan karena kartu bankku tertinggal di hotel, aku tidak akan menemuimu hari ini. Makan tuh. Ini yang dia berikan. Nona, tanpa kartu identitas, Anda dilarang masuk ke gerbang grup Kiao Yue. Hah? Apa? Dia memblokirku. Lily, kita makan bakpao lagi ya. Ya, makan bakpao itu praktis. Yuan-Yuan mau. Bakpao ini kering sekali. Cepat minum susu kedelai ini. Kamu tahu siapa dosen kita hari ini? Bukannya Profesor Jiang? Kalau Pak Tua Chiang, mana mungkin aku tanya kamu. Ku dengar dosen hari ini adalah profesor tamu kampus kita, Gu Heng. Tokoh pemimpin termuda di industri IT. CEO, Grup Kiao, Yue, Gu Heng, tidak cuma kaya, tapi juga tampan, benar-benar impian para gadis. Aku sudah lihat fotonya. Dia lebih ganteng dari idola kampus yang mengejarmu itu. Apalagi saat pakai kacamata, benar-benar tipe dewa yang dingin dan elegan. Kak, apanya yang tipe dingin? Dia itu serigala berbulu domba. Lily, kamu bicara apa sih? Kalian bisa panggil saya Profesor Gu. Bisa juga panggil nama saya langsung. Lagi pula, usia saya tidak beda jauh dengan kalian. Pak, sudah punya pacar? Pak, Bapak punya pacar? Pertanyaan itu akan saya jawab setelah kelas. Sekarang kita bahas ekonomi dulu. Jari-jari Gu Heng yang ramping dan kuat itu, entah wanita mana yang begitu beruntung, bisa mendapatkan pria sesempurna ini. Lily, kenapa wajahmu merah sekali? Di dalam kelas panas sekali. Mari, saya akan minta seorang mahasiswa menjawab pertanyaan ini. Mahasiswi di tengah baris kelima, yang berbaju putih, silakan jawab. Semuanya. Namamu Shen Qingli? Suaramu kecil sekali. Apa belum sarapan? Shen Qingli. Mahasiswi Shen Qingli. Apa kamu setuju dengan pandangan yang baru saja saya sampaikan? Setuju. Benarkah? Kamu beranggapan manusia hanyalah budak uang. Manusia bisa demi mendapatkan uang, mengorbankan segala yang berharga baginya. Saya justru penasaran. Apa yang rela dikorbankan oleh mahasiswi Shen Qingli demi uang? Apakah kerja keras, keringat, atau bahkan moral?
Shen Qingli ini biasanya terlihat berprestasi dan baik. Kok ternyata orangnya begini? Memang tidak semua orang seperti Miao Yin kita, cantik dan baik hati. Shen Qingli itu hanya mengandalkan tampangnya yang lumayan. Entah hal memalukan apa yang dia lakukan di belakang mahasiswi Shen. Lain kali jangan melamun di kelas saya. Mau minum? Kita lanjutkan. Gu Heng, di matamu, apa aku orang yang seperti itu? Lily, apa kamu dan Profesor Gu sebenarnya saling kenal? Kenapa kamu tanya begitu? Rasanya suasana antara kalian di kelas tadi agak aneh. Kalau dilihat-lihat profil wajah Profesor Gu, mirip banget sama kakak kelas yang kamu taksir waktu SMP. Yuan, kamu mikir kejauhan. Dia cuma pernah pinjam uang padaku. Aku sudah membayangkan drama CEO diktator jatuh cinta padaku. Wanita, bayarlah utangmu padaku dengan tubuhmu. Hei, jangan bicara sembarangan. Aku harus mengembalikan uang itu padanya. Bukankah itu Shen Miaoyin yang kalah telak darimu saat pemilihan primadona kampus? Kenapa Profesor Gu membiarkannya masuk ke mobil? Citra Profesor Gu di hatiku hancur sudah. Tak kusangka dia sama seperti mantanku, langsung luluh saat melihat wanita penggoda. Li, lihat Shen Miaoyin. Belakangan ini dia pamer tas bermerek dan perhiasan. Sepertinya dia benar-benar sudah menggait pria kaya. Dasar brengsek. Padahal kemarin dia baru saja mengajakku jalan. Sekarang dia malah mencari gadis muda lain. Kapan ada pria tampan yang jeli matanya, rela menghabiskan uang demi Lili kita ini? Lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada orang lain. Aku tak punya pikiran untuk hal itu sekarang. Aku cuma ingin cari kerja sampingan lagi untuk melunasi biaya pengobatan kakakku. Ku dengar klub Puyecheng baru-baru ini sedang mencari pianis, tapi sepertinya itu shift malam. Mungkin lingkungannya lebih kacau daripada Qingyuan. Berapa bayarannya? Sepertinya Turawu semalam. Aku akan menghubungi perekrutnya. Nona Shen, permainan pianomu bagus. Ini bayaran separuhnya dulu. Setelah penampilanmu malam ini selesai, baru sisanya akan kubayarkan. Terima kasih, manajer. Aku ke toilet sebentar. Nona, tunggu dulu. Taka, Tolong beri jalan. itu tidak bisa. Uangnya sudah kau terima. Sekarang kau mau kabur? Kapan aku menerima uang kalian? Kau pikir asal tekan touch piano begitu saja harganya 1.000 yuan? Kau rupanya, aku akan kembalikan uangnya pada kalian. Minggir kalian? Salahmu sendiri. Adik manis, kau terlalu menggoda. Kau pikir dengan berhenti dari Qingyuan, aku akan melepaskanmu begitu saja? Temani aku malam ini dengan baik. Kalau kau bisa memuaskanku, aku akan berikan uang lebih banyak. Lepaskan. Lepaskan aku. Dasar kucing liar kecil, tapi aku suka gayamu yang seperti ini. Jangan malu-malu, hahaha. Bos, pengawal internal juga akan datang ke kota hiburan malam ini. Kita baru pertama kali di ibu kota. Sebaiknya jangan cari masalah besar. Baiklah, kalian bawa dia ke mobilku dulu. Nanti, aku akan menikmatinya pelan-pelan. Bagaimana kalau dia memberontak? Menurutlah dan ikut mereka. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin. Apa kau masih bisa hidup sampai besok? Bos pergi sendirian? Apa tidak akan ada masalah? Masalah apa? Sehebat apapun kuasa Gu Heng, dia takkan berani membunuh orang di ibu kota ini. Berhenti. Oh, Mulai sekarang, kalau melihatku, ingatlah untuk menjauh
Tuan Gu, kami sedang mencari seorang wanita. Dia memukul bos kami. Kami sedang memberinya pelajaran. Seorang wanita? Luo Zhengde sepengecut itu? Benar. Bos kami sudah marah-marah selama beberapa hari ini. Itu dia. Ini lorong rahasia kota hiburan. Tanpa pemandu, kau pikir bisa keluar? Benar-benar mimpi di siang bolong. Cepat minggir. Jangan menghalangi jalan Tuan Gu. Tuan Gu, silakan. Maaf telah membuang waktu Anda. Maaf sekali. Tuan Gu. Aku tak mau lihat. Tolong aku. Tak sadar diri, beraninya kau cari perhatian Tuan Gu. Bawa dia? Siap. 10 juta, bagaimana? Apa imbalannya untukku? Kau ingin apa? Aku menginginkan dia. Sedang menangis diam-diam? Penakut. Lain kali jangan sembarangan datang ke tempat seperti ini. Aku datang ke sini karena mengira ada lowongan paruh waktu main piano. Di dalam ini adalah ruang istirahat. Masuk dan tunggu aku. Atau kamu bisa pergi sendiri sekarang. Kenapa uang 500.000 itu dikembalikan? Jumlah yang disepakati, itulah jumlahnya. Aku mau menghubungimu. Tapi ternyata, kamu memblokirku. Terpaksa aku menghubungi pihak bank. Saat aku mencarimu kemarin sore, aku belum melihat transfer 500.000 itu. Makanya, aku bicara seperti itu padamu. Pekerjaan ada di mana-mana. Apa kamu butuh uang sekali? Terakhir kali kamu mencariku juga karena uang. Kamu mau uang? Aku bisa memberikannya. Kalau kamu merasa 500.000 itu terlalu banyak, kamu bisa melakukannya beberapa kali lagi. Sebagai ganti atas perbuatanmu. Dan, biar aku yang traktir. Aku sangat menyukaimu. Aku tidak suka. Kenapa? Apa? Aku menyakitimu. Bukan cuma kamu yang mereka punya. Jangan. Alasannya? Uang semacam ini cukup sekali saja aku menghasilkannya. Lagi pula, bukankah saat mengajar Profesor Gu pernah bilang orang tidak boleh menggadaikan moral dan harga diri demi uang? Oh, Mara? Terakhir kali aku sudah memperingatkanmu. Kalau bertemu aku lagi, menjauhlah. Kali ini, kamu sendiri yang mendekat. Tadi kamu tanya apa yang aku inginkan. hei, aku menginginkanmu. Tadi kamu tanya apa yang aku inginkan. Aku menginginkanmu. Tidak harus aku, cari saja orang lain. Orang lain. Kali ini, memang aku yang melanggar janjiku padamu. Aku janji, lain kali kalau melihatmu, aku akan menghindar jauh-jauh. Iya, aku berhutang padamu, nanti akan aku kembalikan. Aku tipe orang yang tidak suka orang lain berhutang budi padaku. Apa yang kau hutangkan padaku, akan kutagih sekarang juga. Bahwa kau tergila-gila padaku, matamu tertuju padaku, sudah kubilang? Jangan. Ini yang terakhir kalinya. Pak Gu, bibir Anda. Luo Zhengde masih menunggu Anda di kamar. Bagaimana menurut Anda? Biarkan saja dia menunggu. Jalan ke Shindao. Pak Gu tidak suka orang yang sembarangan, kan?
Mobil yang biasa dipakai terkena bau parfum jadi sedang dicuci. Pak Gu itu orangnya gila kebersihan. Harus cari yang bersih. Sebaiknya, mahasiswi. Kau menginginkannya. Tidak. Sejak kau masuk ke mobil, kau sudah menatap kotak ini berkali-kali. Walaupun kau mau, aku tak bisa memberikannya padamu. Apa Pak Gu rutin melakukan pemeriksaan kesehatan? Biasanya 6 bulan sekali. Tapi tahun ini Pak Gu terlalu sibuk. Jadi pemeriksaan kesehatannya tertunda sampai sekarang. Tetap harus diperiksa secara rutin. Di kelasku ada mahasiswi yang melakukan aborsi. Ada juga yang kena penyakit. Apa hubungannya penyakit mereka denganku? Kau punya penyakit. Aku tidak sakit. Aku sangat sehat. Aku cuma mengingatkanmu. Siapa tahu. Besok kau ikut aku pemeriksaan kesehatan. Aku? Setelah periksa kesehatan baru aku bisa tenang. Aku jalan kaki saja pulangnya. Lain kali kalau bertemu bajingan seperti Luo Zhengde lagi, tampar saja dia beberapa kali lagi. Jaga dirimu baik-baik saat di luar. Kalau ada masalah, lapor polisi. Atau kari aku. Terima kasih. Kenapa dia tiba-tiba bicara soal tidak sehat? Apa maksudnya? Pak Gu, Nona Shen mungkin tahu kalau Anda pernah berhubungan dengan Shen Miaoyin. Dia mungkin salah paham. Aku hanya mengajak Shen Miaoyin makan bersama ibuku. Dia salah paham. Shen Miaoyin pasti memposting sesuatu yang ambigu di media sosial. Beri dia uang. Aku juga akan menjelaskannya pada ibu. Lain kali tidak perlu lapor hal seperti ini. Baik. Keluar. Kau juga keluar? Presiden Gu, lama tidak berjumpa. Kalau tidak ada hal penting. Benar, ada. Grup Haicheng selama ini saya yang kelola. Tapi saya tidak punya kuasa nyata. Banyak orang tidak mau menurut pada saya. Bagaimana kalau Anda beri saya sedikit saham? Saham semuanya milik Anda. Kalau begitu bagi hasil saja bagaimana? Anda 7, saya 3. Anda 8, saya 2. Anda 8, Anda 9, saya 1. Saya berikan juga kebun anggur itu pada Anda. Bagaimana? Kalau tidak bagus mengelola, untuk apa aku memeliharamu? Presiden Luo orang pintar. Meski hanya digaji untuk mengelola, pendapatan tahunan grup Haicheng juga mencapai puluhan juta. Sekretaris Li benar. Anggap saja saya tidak pernah mengatakan hal ini. Kau pikir kota Jingcheng itu tempat apa? Trik-trik kotormu itu. Sebaiknya hentikan. Presiden Gu, saya tidak akan berani lagi. Semua keuntungan grup Haicheng adalah milikku. Kebun anggur itu juga milikku. Satu lagi. Jangan sentuh yang tidak boleh kau sentuh. Mengerti? Mengerti? Pergilah. Mana mungkin orang seperti Gu Heng menyukai gadis itu. Pantas saja wanita-wanita seksi itu tidak menarik perhatiannya. Kebetulan sekali, Shen Qingli. Mau kemana? Biar aku antar. Tidak perlu. Aku bisa sendiri. Tidak apa-apa, aku tidak keberatan kok. Sungguh. Tidak usah. Baiklah. Nona Shen, saya jemput Anda ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Tidak usah. Saya akan cari waktu pergi sendiri. Tidak perlu repot-repot. Naik. Halo, Tuan Gu. Siapa pria yang bicara denganmu di gerbang sekolah tadi? Teman kuliah, satu angkatan dengan saya. Dia menyukaimu. Dulu, dia pernah mengejar saya. Apa kamu juga menyukainya? Kulihat tadi kalian mengobrol dengan asyik. Tidak.
Selamat, tubuh kalian berdua sehat. Ini hasil pemeriksaannya. Kalau berencana punya anak, kondisi tubuh pihak wanita perlu dijaga. Ada sedikit anemia. Kami? Bukan. Kami tidak sedang pemeriksaan pranikah. Jangan-jangan kalian baru mulai pacaran, ya? Zaman sekarang banyak anak muda. Sebelum resmi pacaran, mereka datang, melakukan pemeriksaan dulu. Katanya, demi kebahagiaan sendiri. Tubuh pacarmu sangat sehat, tapi tubuhmu agak lemah. Harus kurangi frekuensinya. Tuanku, pemeriksaan fisik begini, sebenarnya cukup panggil dokter pribadi Anda. Anda malah sengaja datang ke rumah sakit umum. Pasti demi Nona Shen. Dokter pribadiku. Dia akan meragukan keaslian hasilnya. Begini lebih tuntas. Anda benar-benar memperlakukan Nona Shen dengan istimewa. Tutup mulutmu. Wanita itu milikku. Anda benar-benar memperlakukan Nona Shen dengan istimewa. Mungkin baginya, aku sedikit berbeda. Halo? Turunlah. Turunlah. Tuanku, Anda minum alkohol? Cuma minum sedikit. Kalau sakit kepala, saya bisa pijatkan. Kenapa tidak tinggal di asrama? Saya kuti kuliah, jadi saya pindah keluar. Kuti. Keuangan? Saya sedang bermasalah. Makanya saya kuti kuliah. Nanti kalau sudah punya uang, aku akan lanjut lagi. Kamu pasti akan berinisiatif mencariku. Itu juga demi pelajaran. Selain itu, masih ada hal lain. Hei, Oh, kamu? Lebih baik tidur. Dari hati ke kepalaku, lalu ke otakku. Ini hanya caraku. Maaf, tuanku. Kamu benar-benar perusak suasana. Shen Qingli, kamu datang mencariku hanya untuk tidur denganku. Memangnya untuk apa lagi? Menyuruhmu memijatku. Aku sudah pernah bilang, tuanku, kalau nanti butuh hal seperti itu, jangan cari saya. Kalau tidak mau, turun dari mobil. Shen Qingli, jangan terlalu menganggap dirimu penting. Jalan. Guru Xiaoshen, gaji bulan lalu sudah ditransfer ke kartumu. Terima kasih, Kak Mai. Anak-anak sangat suka pelajaranmu. Ini memang hakmu. Pekerjaan paruh waktu yang kamu tanyakan waktu itu sudah ada lowongan. Kebetulan ada satu kedi golf yang sedang ada urusan keluarga. Karena kamu punya pengalaman di bidang ini, aku merekomendasikanmu ke sana. Kak Man, terima kasih banyak.
Cuma bantu ngomong sedikit kok. Tidak perlu dipikirkan. Hello, Qingli. Kupikir kamu bakal cuti semester ini bikin aku kaget saja. Kapan kamu diam-diam membayar uang kuliah semester ini? Bukan aku yang bayar. Apa dosen pembimbing salah lihat? Mana mungkin? Aku lihat sendiri bukti pembayaranmu. 20.000 yuan loh. Yang bayar pria berjas umur 30-an. Seorang pria yang membayarnya. Bukan saudaramu? Aku tahu siapa orangnya. Hey. Halo. Katakan saja kalau ada perlu, aku sibuk. Apa kamu yang membayarkan uang kuliahku? Ya, sebenarnya, waktu kamu minta Viva Rabu, jujur saja, uang sekecil itu memalukan bagiku. Mahasiswa seharusnya diam di kampus dan belajar dengan benar. Jangan mentang-mentang kamu cantik. Lalu kamu pikir bisa menjaga diri di lingkaran ini? Oh, bukan urusanmu. Bagaimanapun juga, kamu itu setengah mahasiswaku, dan aku sudah bayar uang kuliahmu. Jadi belajarlah dengan patuh. Oh, Kenapa diam? Merasa bersalah? Pak Gus sibuk sekali. Master manajemen waktu saja kalah hebat darimu. Masih sempat-sempatnya mengurusi urusanku. Suruh mereka diam. Pak Gu, kami mahasiswa Universitas Jingbei. Kami benar-benar tidak tahu apa-apa. Mohon, lepaskan kami. Kami tidak akan berani lagi. Pak Gu, mereka memang mahasiswa Universitas Jingbei. 1 tahun pertama, 1 tahun kedua. Pak Gu, kami tidak membohongi Anda. Mohon, biarkan kami pergi. Bawa mereka keluar. Sekalian beritahu rektor mereka. Biar jadi pelajaran. Baik. Alright, silakan. Pak Gu, orang-orang ini dikirim oleh Luo Zhengde, katanya sebagai bentuk penghormatan untuk Anda. Dia pikir aku suka yang seperti ini. Mungkin Luo Zhengde melihat hubungan Anda dengan Nona Shen tidak biasa, jadi dia salah paham dan mengira Anda suka mahasiswi. Suruh dia jangan sok pintar lagi lain kali. Satu lagi. Aku juga tidak punya hubungan istimewa dengan Shen Qingli. Membela dia, membayarkan uang kuliahnya, itu masih dibilang tidak istimewa. Ada jadwal kerja apa sore ini? Jamport, Pak Jo dari Biotek mengundang Anda main golf. Maksudnya Pak Jo itu. Pak Jo senior, tahun ini dia menyerahkan posisi CEO kepada putranya, Zhou Yuze. Makanya dia mendesak ingin bekerja sama dengan Kiao Yue untuk memproduksi chip agar kemampuannya diakui oleh para petinggi BAE. Suruh dia menungguku di lapangan. Baik. Selamat pagi. Qingli? Kak Yuze. Tadi aku hampir mengira aku salah orang. Iya, Kak Yuze. Sejak kita bertemu sebelum ujian masuk kuliah dulu, kakak langsung ke luar negeri. Kak Yuze tidak banyak berubah. Ya. Aku baru pulang 2 hari lalu, dan ibu bilang kamu pernah meneleponnya. Sekarang kamu jadi kedih lagi? Jujurlah padaku, apa terjadi sesuatu? Maaf, tadi kakak terlalu serius. Jangan gugup, itu karena aku terlalu mengkhawatirkanmu. Pak Zhou santai sekali, malah bermesraan dengan Kedi di sini. Qingli, tidak apa-apa. Kesini. Pak Gu bercanda saja. Qingli sudah kuanggap adik sendiri sejak kecil. Mana mungkin kami bermesraan? Kau, bertukarlah dengannya. Kau ikutlah Pak Gu. Pak Gu, Qingli, Lindsay ini sangat berpengalaman. Setiap kali saya main golf, dia yang melayaniku. Pak Zhou baru pertama kali, Karilah yang senior, kalau tidak, pengalamannya kurang memuaskan. Bukankah tujuan Pak Zhou datang hari ini juga untuk membahas kerjasama dengan Kiao Yue? Qingli, tidak apa-apa. Kamu ikut Pak Gu dulu. Nanti malam, aku akan mengantarmu pulang. Ya,
Pukulan bagus. Mengundurkan dirilah. Atau mau kubantu? Ini urusanku sendiri. Uang kuliah dibayar orang lain. Apa kau mau ikut ke tempatku? Tapi mengingat uang kuliah yang kubayarkan. Mau tak mau kau harus ikut. Aku akan mengembalikannya. Aku akan kembalikan uangmu. Siapa yang akan membayarnya? Si Zhou itu. Aku dan Kak Yuze sudah kenal lama. Hubungan kami tidak seperti yang kau pikirkan. Lagi pula, aku juga tak akan menerima uangnya. Memanggilnya begitu mesra. Apa yang kau lakukan dengannya? Lepaskan aku, Shen Qingli. Shen Qingli, aku peringatkan kau. Sebaiknya kau jaga sikapmu. Dalam waktu dekat ini, jangan sampai aku memergokimu melakukan sesuatu dengan pria lain. Tuan Gu menyukaiku? Oh, Apa yang kulakukan sampai kau punya ilusi seperti itu? Hanya karena aku mengurus kuliahmu? pemahamanku tentang cinta satu malam adalah saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Aku jual tubuhku. Kau beri uang, kita sudah impas. Saat bertemu lagi, kita adalah orang asing. Sekarang Tuan Gu melewati batas mencampuri urusanku. Bukankah itu tidak pantas? Atau Tuan Gu memang begitu perhatian pada setiap mahasiswanya? Pemahaman yang bagus. Orang asing. Qingli. Kamu butuh uang. Kenapa tidak bilang padaku dari awal? Kalau aku tahu, aku pasti sudah menemuimu. Uang ini kutransfer dulu padamu. Pakai untuk keperluan mendesak. Tidak usah, Kak Yuze. Penghasilanku sekarang cukup. Aku bisa menanggung biaya berobat kakakku. Qingli, anggap saja uang ini hadiah dariku karena kamu masuk universitas. Sungguh, tak usah. Kerja paruh waktuku sekarang bisa menghasilkan puluhan ribu sebulan. Selain bisa bayar biaya berobat kakak, aku juga bisa menabung sedikit. Qingli, Kita sudah kenal bertahun-tahun. Kenapa kamu harus sungkan begini? justru karena hubunganku dengan Kak Yuze sangat berharga, makanya hubungan ini tidak boleh dicampuri urusan uang. Baiklah, Besok ada pesta bisnis di ibu kota. Dan kebetulan aku butuh pasangan wanita. Bagaimana kalau besok kamu izin libur dan temani aku? Kali ini jangan tolak aku lagi ya. Kalau tidak, aku bakal sedih. baiklah. Kalau begitu, aku akan menemani Kak Yuze. Oke. Pak Zo, pesta ini begitu penting. Anda yakin ingin mengajak Shen Qingli yang hanya seorang kedi untuk menemani Anda? Qingli itu gadis yang baik. Maaf, aku terlambat. Aku akan menyimpanmu di dalam hatiku. Sesuatu di dalam hatimu? Kenapa? Apa terlihat aneh? Sangat cantik. Nanti kamu harus terus ikuti aku ya. Adik yang semanis ini, jangan sampai lari dengan pria lain. Ya. Aku bisa membaca hatimu. Jangan gugup. Ada aku di sini. Bukankah ini Tuan Muda Zhou, Pak Zhao? Pak Gu, ini Pak Zhou muda. 2 tahun terakhir ini, bisnis keluarga Zhou semakin maju. Produksi wafer chip milik grup Zhou juga sudah dimulai. Kami sudah pernah bertemu. Mengenai kerjasama itu, Kiao Yue masih perlu mempertimbangkannya lagi. Batch terbaru wafer chip grup Zhou sudah masuk tahap produksi. Setelah produksi selesai, saya akan mengirimkan sampelnya ke Kiao Yue. Saat itu, mohon Pak Gu berikan masukannya. Kalau begitu, akan saya nantikan. Grup Zhou tidak akan mengecewakan Pak Gu. Kak Yuze, aku agak... Maaf sebentar.
Pak Zhou baru seminggu datang ke ibu kota, sudah mengajak seorang kedi untuk menemanimu di pesta bisnis. Statusnya sepertinya kurang pantas. Pak Gu ternyata masih ingat Ching Li pernah jadi caddy di lapangan golf. Aku dan Ching Li sudah saling kenal sejak kecil. Bisa dibilang, aku melihatnya tumbuh dewasa, jadi Pak Gu jangan bercanda soal dia. Gadis kecil ini belum makan malam. Sekarang pasti sudah lapar. Mengenai tadi, Permisi. Kata-kata maaf seharusnya diucapkan oleh orang yang bersalah. Suaranya tadi terlalu pelan. Saya tidak mendengarnya. Ching Li itu penakut. Ini pertama kalinya dia menghadiri pesta resmi seperti ini. Presiden Gu, jangan mempersulitnya. Dia penakut. Kurasa di seluruh ibu kota, tak ada wanita yang lebih bernyali besar darinya. Bersenang-senanglah. Jalan? Ching Li, ya. Kamu kenal Presiden Gu? Aku tidak kenal. Oh, Kamu mau makan apa lagi? Mau minum jus? Kak Yuze, kamu datang ke pesta ini, pasti banyak orang yang harus ditemui kan? Jangan khawatirkan aku. Aku akan menyusulmu setelah selesai makan. Baiklah, Kalau begitu jangan keluyuran. Aku akan ada di ruang pesta. ya. Presiden Gu, ayah Anda sudah sadar bahwa Anda menyusupkan orang di sisinya. Presiden Gu, Sekretaris Lin, kebetulan sekali Nona Shen, kenapa tidak di dalam ruang pesta? di dalam terlalu pengap, aku keluar cari angin. Nona Shen tidak mendengar apa-apa kan? Aku tidak dengar apa-apa. Berbohong di hadapanku. Ada harganya. Ya, aku cuma dengar Sekretaris Lin bilang, ayah Anda sudah sadar, cuman kalimat itu. Aku benar-benar tidak dengar lainnya. Suara Sekretaris Lin pelan, aku cuma dengar jelas kalimat itu. Siapa yang memilihkan gaun ini untukmu? Zhou Yuze, Shen Qingli. Apa kau tahu kau tampak seperti apa sekarang? Seperti putri? Putri? Berapa umurmu? Masih ingin jadi putri? Sekarang, kau terlihat seperti anak di bawah umur. Gaun ini tidak cocok untukmu. Itu karena aku masih muda. Tidak heran kamu tidak berpakaian seperti anak kecil. Tidak seperti orang tertentu. Sayang, apanya? Zhou Yuze tidak tua. Baru berapa hari dia di ibu kota. Kamu malah ikut dia ke pesta ini. Anak di bawah umur sepertimu, dibujuk sedikit saja. Kamu langsung bodoh mengikutinya. Hubunganku dengan Kak Yuze bukan seperti yang kamu pikirkan. Lagi pula dia orang yang baik. Siapa tahu, kusarankan jangan terlalu naif. Zhou Yuze mungkin sudah jauh berbeda dari yang kamu kenal saat kecil. Baiklah. Rokmu kotor? Biar ku temani ganti baju. Antar dia ke ruang istirahat. Tapi itu ruang istirahat Pak Gu, bukannya rencana kita. Ganti baju butuh waktu berapa lama sih? Lihat noda anggur merah di bajunya begitu jelas. Kalau nanti dia bicara sembarangan dan didengar Gu Heng bagaimana? Kamu awasi dia. Suruh dia cepat sedikit. Ikut saya. Pegang ini. Ganti baju di kamar itu. Cepat sedikit. Ini gaun cadangan Nona Jiang.
Jauh lebih mahal daripada yang kamu pakai. Tidak usah protes. Pak Gu, pakaian bersih sudah saya taruh di sini. Nona Jiang mungkin tidak tahu Anda benci bau parfum. Keluar. Cepat keluar, ayo keluar. Kenapa belum pergi juga? Kamu buka baju sampai begini di ruang istirahatku. Berniat mengulangi trik lamamu? Puas melihatnya? Shen Qingli. Aku masuk cuma untuk ganti baju, roku kotor. Asisten Nona Jiang yang membawaku ke sini. Aku tidak tahu ini ruang istirahatmu. Jiang Lu menumpahkan anggur merah ke rokku. Kemari. Oh, aku akan berpakaian dulu baru ke sana. Bisakah kamu berbalik badan? Zhou Yuze sedang ada urusan, aku bisa melakukannya sendiri. Maksudmu kartu yang diberikan asisten Jiang Lu padamu? Monster, aku boleh keluar sekarang kan? Cepat sekali. Kamu masih memakainya? Gaun dari Nona Jiang, aku tidak mau memakainya. Lepaskan gaun itu. Aku menyuruh sekretaris Lin membelinya sesuai ukuranmu. Ya, tidak perlu repot-repot begitu. Aku menyuruhmu melepasnya. Kenapa masih dipakai? Sebegitu tidak relanya kamu melepas pemberian Zhou Yuze? Bisakah kamu berbalik atau keluar dulu? Apa perlu aku panggil kakak Yuzemu untuk menggantikannya secara langsung? Aku dan kakak Yuze tidak ada hubungan apa-apa. Kenapa kamu tidak pernah percaya? Kalau begitu, kenapa kamu menolakku? Kamu punya banyak wanita. Kamu tidak kekurangan satu orang, kan? Siapa yang memberitahumu? Aku melihat dan mendengarnya sendiri. Waktu itu, aku melihat Shen Miaoyi masuk ke mobilmu. Aku meneleponmu soal uang kuliah. Dan aku mendengar suara itu di sana. Suara dua orang gadis. Kamu punya banyak wanita. Kenapa kamu tidak mau melepaskanku? Pakai parfum apa? Aku tidak punya uang buat beli parfum. Lalu kenapa? Setiap kali aku bertemu denganmu, aku selalu tak tahan ingin mendekatimu. Sebenarnya, kesalahan apa lagi yang kamu perbuat? Aku jelas-jelas tidak melakukan apa-apa. Itu masalahmu sendiri. Aku bisa melepaskanmu, asal kamu cium aku, seperti waktu itu. Tidak, aku tidak mau. Shen Qingli, kamu berhutang budi padaku. Aku akan membayarnya. Apapun yang bisa kulakukan. Mati sekarang juga. Ganti yang lain? Baiklah, kalau begitu aku cium kamu. Kamu siu anjing ya? Kok suka sekali menggigit? Forget about it. Biar aku bantu ganti. Biar aku sendiri. Under my skin. Navigasi ke Starbucks, cabang Shanghai Qibao Fanke Plaza. Lupakan saja, jangan banyak bicara. Tuan Gu, Nona Jiang mencari Anda. Katanya ingin meminta maaf. Untuk apa Xiaolu mencariku? Jangan-jangan Nona Shen ada di dalam? Nona Jiang, biar saya tanyakan. Apa tadi dia salah bicara
sampai membuat Anda marah? Kau mencariku hanya untuk pertanyaan sepele begini? Suruh dia kembali ke aula perjamuan. Baik. Presidenku, pakaian Anda. Tolong carikan setelan bersih untuk saya. Gadis yang kau bawa hari ini, apa dia orang yang kau sukai? Qingli, kenapa kau ganti baju? Pantas saja aku tidak melihat adikku yang manis memakai gaun putri. Tadi roku tertumpah anggur merah, makanya aku ganti. Kak Yuze, tadi aku lihat kakak bicara dengan Nona Jiang. Kakak kenal dia? Oh, dia. Dia putri tunggal keluarga Jiang di ibu kota. Ayah dan kakeknya pejabat politik. Statusnya sangat tinggi di ibu kota. Keluarga Gu dan Jiang berniat menjodohkan anak mereka. Jika Jiang Lu benar jadi Nyonya Gu, kita mendekatinya sekarang, itu akan berguna di masa depan. Presiden Gu juga mau pergi? Benar, selalu saja ada wanita yang menempel pada Kak Heng. Pesta hari ini sungguh membosankan. Nona Jiang bisa saja. Presiden Gu tampan dan juga sangat cakap. Para putri bangsawan ibu kota tentu saja ingin mendekatinya. Memangnya siapa wanita-wanita itu? Biarpun mereka bisa bicara sepatah dua patah kata dengan Kak Heng, mereka takkan bisa menikah masuk ke keluarga Gu. Kak Yuze, aku masuk ke mobil duluan. Kak Heng, mau pergi bersama? Aku masih ada urusan. Sekretaris Lin, antar dia pulang. Baik. Presiden Zhou, aku menumpang mobilmu. Bukankah Presiden Gu masih ada urusan? Aku dan Zhou Lu tidak sarah. Aku harus mampir ke Kiao Yue. Qingli, duduklah di kursi depan. Presiden Gu ingin ikut mobil kita. Kak Yuze, aku duduk di belakang saja. Presiden Zhou tidak perlu sungkan. Di mana Qingli tinggal? Tidak masalah. Kita ke grup Kiao Yue dulu. Ada masalah. Dia menghimpitku. Presiden Gu berkanda lagi. Qingli gadis yang begitu penurut, jangan terus mempersulitnya. Dia penurut? Hanya yang patuh baru bisa dibilang penurut. Dia patuh. Qingli dimanjakan ayah dan kakaknya sejak kecil. Bahkan tidak pernah mengalami masa pemberontakan. Tentu saja itu bagus. Qingli, kakak akan pergi besok. Ingat telepon kakak kalau ada apa-apa. Tidak ada masalah pun boleh telepon. Baik, Kak Yuze. Kalau begitu, aku masuk dulu. Presiden Zhou menyukainya? Saat masih muda, aku merasa Qingli sangat manis. Sekarang dia sudah tumbuh dewasa. Memang membuat hatiku bergetar. Bukankah kau menganggapnya adik? Adik hanyalah sebuah alasan. Qingli sangat waspada terhadap orang lain. Jika bukan karena hubungan ini. Kenapa? Presiden Gu juga tertarik padanya. Biasa saja. 2 hari ini ada tamu komplain tentangmu. Qingli, apa kau menyinggung seseorang? Orang itu menelepon untuk komplain. Katanya sikap pelayananmu buruk. Dan kau memaki orang. Tidak, saya tidak pernah memaki tamu. Bisa beritahu saya siapa yang komplain? Saya hanya tahu dia VIP senior lapangan golf kita. Qingli, maafkan saya. Mulai besok, kau tidak perlu datang kerja lagi. Itu Shen Qingli. Dia cuma lulusan SMA.
berani-beraninya mengajar cucuku melukis. Kalau cucuku gagal masuk Akademi Seni Pusat, kalian harus tanggung jawab. Nenek, kalau ada masalah bicaralah padaku. Jangan menyulitkan guru lain. Dasar sampah. Apa pantasnya cucuku memanggilmu guru? Cepat kembalikan uang kami, atau akan tanggung akibatnya. Nenek, tolong tenang dulu. Nenek, Qingli, ini bukan pertama kalinya orang tua murid minta pengembalian uang karenamu. Pulanglah dulu beberapa hari. Setelah aku selesaikan ini, baru kau kembali, biar tidak terluka. Maaf, Kumanting. Aku merepotkanmu lagi. Tidak apa-apa. Pergilah, aku pergi dulu. Ya, hati-hati. Awalnya ke di golf. Sekarang pekerjaan di lembaga pelatihan. Sepertinya semua ini bukan kebetulan. Kak Kuman, sebaiknya aku berhenti saja dari pekerjaan asisten pengajar. Kerugian lembaga bisa dipotong dari gajiku bulan ini. Terima kasih atas bantuan kakak selama ini. Kakak, seandainya semua ini tidak terjadi, pasti akan sangat indah. Hidangan terakhir. Anak ini pilih-pilih makan. Kalau bukan masakan kakaknya, dia tidak mau makan. Hahaha. Jangan salahkan aku. Siapa suruh masakan kakak enak sekali. Kelak aku mau makan masakan kakak setiap hari. Boleh. Nanti aku memberimu makan sampai jadi si gendut. Ibu, lihat tuh. Hahaha. Hei kak, kakak takkan bisa menangkapku. Kau mau apa? Hah? Dasar babi kecil, babi kecil, babi kecil. Cinta yang mengambang. Nona Shen, Tuan Shen mengalami henti napas 2 jam yang lalu. Apa? Kami berhasil menyelamatkannya. Kondisinya baru saja stabil. Dokter Zhao, jika terus begini, apakah kakakku akan... Kami juga mengkhawatirkan hal itu. Tapi, ada metode pengobatan baru di Amerika yang khusus ditujukan untuk pasien seperti Tuan Shen. Apakah Anda bersedia mencobanya? Jika dilakukan, seberapa besar peluang kakak untuk sadar? Apakah berbahaya? Tentu ada risikonya. Tapi tingkat keberhasilannya mencapai 80%. Hanya saja, biaya pengobatannya. Biarkan saya pertimbangkan dulu. Kondisi Tuan Shen semakin memburuk. Mohon beri jawaban secepatnya. Baik. Apa dia bersedia meminjamkan 1 juta padaku? Menghalalkan segala cara demi tujuan, Ku Heng. Iblis macam apa yang kucintai selama 9 tahun ini? Siapa? Aku, tetangga sebelahmu. Adik manis, tidakkah kamu mau mengajakku masuk untuk bersenang-senang? Apa kamu tidak takut pacarmu dengar? Hahaha, perempuan itu sudah teler. Sebentar lagi akan kutunjukkan kehebatanku padamu. Siapa suruh kamu begitu cantik? Baru kali ini aku melihatmu. Kamu benar-benar menggoda. Buka pintunya. Hei. Sedang apa? Kenapa berisik sekali? Kak Yuze, kenapa kakak tidak tinggal di kota ini lagi? Aku di rumah sewaan. Tetangga sebelah mau masuk, dia mencoba masuk ke kamarku. Tutup teleponnya, lapor polisi dulu, aku akan segera ke sana. Ganjal pintunya dengan sesuatu. Sialan. Aku sudah lapor polisi. Kuperingatkan, jangan mendekat. Abang baru saja keluar dari penjara. Keretakanmu itu tidak mempan. Kuperingatkan kau. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Adik manis, kakak datang. Qingli, jangan takut. Ini aku.
Untuk sementara waktu, tinggallah di tempatku. Rumah sewaan di sekitar sini terlalu berbahaya. Sudah putuskan saja. Presiden Gu ada di Buyeicheng, Anda mau ke sana? Hari ini, tidak usah. Lagi pula besok bisa dibicarakan di Kyoyue. Tapi malam ini adalah ulang tahun Nona Jianglu. Pergilah, jangan sampai aku menghambat pekerjaanmu. Aku baik-baik saja, Kak Yuze. Aku hanya sedikit kaget tadi. Kalau begitu ikutlah denganku, tapi di sana ada berbagai macam orang. Kamu harus terus berada di sampingku, baru aku bisa tenang. Presiden Zhou membawa teman wanita. Maaf ya, waktu itu kakak tidak sengaja mengotori bajumu, kakak bersulang untukmu, anggap saja sebagai permintaan maaf. Adik terlihat berbeda dari sebelumnya. Apa sedang sakit? Aku kurang enak badan. Kalau memang tidak enak badan, lihatlah situasinya. Minum setengah saja. Nona Jiang, Qingli masih muda, dia tidak bisa minum. Biar aku yang mewakilinya. Nona Shen sepertinya sudah dewasa. Jianglu, Aheng, Aku hanya ingin meminta maaf pada adik Qingli. muntahkan nanti. Gunakan punyamu untuk memeriksa. Aku tidak melihatnya. Hubungan aku dan Presiden Gu belum sedekat itu. Sampai harus saling menyapa. Kalau bukan karena aku tadi, kau pasti sudah menelan anggur itu. Dasar tidak tahu terima kasih. Kak Yuze butuh bantuanmu. Aku tidak ingin menyusahkannya. Cuma segelas anggur. Tidak akan mati kalau meminumnya. Apa aku membuatmu marah? Kau tahu batas kemampuan minummu? Apa kau tidak sadar diri? Kalau waktu itu, aku tidak ada. Kau pasti sudah jatuh ke tangan si Marga Zhou itu. Apakah dia akan berbuat macam-macam padamu? Gu Heng, aku katakan sekali lagi, hubunganku dengan Kak Yuze hanya teman biasa. Teman biasa? Sampai berulang kali begitu ya? Kalaupun aku dan Kak Yuze benar-benar pacaran, itu tidak ada hubungannya denganmu? Shen Qingli, kau butuh uang atau butuh laki-laki? Kau tolak uang dariku. Tapi, begitu Zhou Yuze memanggil, kau langsung menempel padanya. Cukup, hentikan. Putuskan dia. Kalau tidak, lain kali aku akan menciummu di depannya. Oh, Kenapa kau tidak mau melepaskanku? Aku cuma ingin hidup tenang. Kenapa? Bersamaku. Kau tidak bisa hidup tenang? Harus banget kau ikut si Zhou itu? Bagaimana? Aku bisa. Aku bahkan tidak punya hak untuk memilih. Kau baru saja mengingatkanku. Kalau aku masuk ke lubang buaya lagi, ada apa? Nona, lagu apa yang paling kau suka? kata-kata seperti ini, apa kau juga mengatakannya pada wanita lain? Bolehkah? Berhenti. Barusan ada nyamuk, aku memukulnya. Maaf semuanya. Ayo, lanjut minum, lanjut menyanyi. Ayo. Jangan sentuh aku. Sepertinya kau benar-benar tidak menginginkanku. Shen Qingli,
tanggung sendiri akibatnya. Pak Joe, tadi semuanya baik-baik saja. Pak Gu pergi ke toilet, tapi begitu kembali dia membatalkan kontraknya. Apa ada orang bodoh yang membuatnya kesal? Tidak apa-apa, mungkin memang ada masalah kontrak. Revisi lagi dengan teliti, kita bicarakan lagi bulan depan. Xiaoli, ya? Qingli, besok aku akan pergi ke Amerika. Sementara ini kau. Kak Yuze, kakak mau pergi ke Amerika? Iya. Ada urusan yang harus kuselesaikan. Oh ya, bukankah Qingyan juga ada di Amerika? Ya. Bo, bolehkah aku ikut denganmu? Aku akan mengganti uang tiket pesawatnya. Tentu, tapi aku tidak akan meminta bayaran tiket darimu. Di saat seperti ini, kamu masih saja sungkan padaku. Qingyan juga temanku. Anggap saja kali ini aku pergi untuk menjenguknya. Jangan menolakku lagi. Kalau begitu, aku pulang dulu. Pak Zhou, Nona Shen sudah kehilangan pekerjaannya. Kenapa dia tidak minta pinjam uang pada Anda? Kalau lain kali kau bahas soal ini di depan Qingli, jangan ikut aku lagi. Qingli, kapan kamu baru akan mengandalkanku? Maksudmu, kamu juga pernah datang menjenguk kakakku? Qingyan juga bisa dibilang teman masa kecilku. Setelah dia kecelakaan, aku memang sempat datang beberapa kali. Kak, aku datang menjengukmu. Paman dan yang lain sudah pergi. Mereka juga sudah menjual rumah keluarga Shen. Cepatlah sadar, bangunlah, dan hajar mereka. Jadi, jangan terlalu sedih. Kak Yuze, aku ingin menemani kakak sendirian sebentar. Baiklah, Haz and Avery, jangan menangis ya. Kak, Aku bertemu Gu Heng lagi. Dia masih sama seperti dulu, tapi juga agak berbeda. Demi biaya pengobatan kakak, terjadi hal yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Kakak jangan tinggalkan aku, ya. Sebenarnya, aku juga punya sedikit rasa egois. Lagi pula, sudah lama aku diam-diam menyukainya. Kalau kakak sadar, kakak pasti akan memukulku. Tapi, kalau kakak dengar aku tidur dengan musuh bebuyutanmu, mungkin kakak akan saking marahnya sampai bangun. Nona Shen, saat saya ke kampus untuk membayarkan uang kuliah Anda waktu itu, konselor akademik Anda menghubungi saya. Semester baru dimulai hari ini, kenapa Anda tidak masuk? Saya sudah mengajukan cuti kuliah. Mungkin konselor tidak menyadarinya. Kuliah adalah urusan pribadi saya. Kalau pihak kampus menelepon lagi, Anda tidak perlu mengangkatnya. Di Amerika ada banyak pasien vegetatif yang menggunakan metode pengobatan baru ini dan berhasil sadar kembali. Lihat contoh ini. Lihat Tuan Zhang itu, dia berhasil sembuh berkat metode ini. Sekarang dia sudah bisa berjalan seperti orang normal. Saya setuju dengan metode pengobatan baru itu, tapi biaya pengobatannya... Nona Shen, menurut pendapat saya, asalkan Tuan Shen bisa sadar, berapapun biayanya itu sepadan, kondisi Tuan Shen sekarang semakin memburuk. Jika dia mengalami kondisi kritis beberapa kali lagi, saya tidak jamin dia bisa bertahan. Saya tulus menyarankan ini. Tolong pertimbangkanlah. Saya dengar dari Dr. Zhao, ada metode pengobatan baru untuk Qingyan, tapi biayanya mahal, dan kita tidak sanggup membayarnya. Saya belum yakin apakah harus menggunakan metode baru itu. Lagi pula, pasien yang menggunakan metode itu masih sedikit. Saya yakin karena Qingyan sudah terbaring koma selama 2 tahun. Jika dia tahu ada metode pengobatan baru, dia pasti ingin mencobanya. Tapi biaya pengobatannya 1 juta. Biar aku yang bayar. Oh? Itu terlalu banyak. Tenang saja, aku tidak memberikannya secara cuma-cuma. Belakangan ini, ibuku terus mendesakku untuk ikut kencan buta. Qingli,
Bantu kakak sekali ini saja. Kamu pura-puralah menjadi pacarku. Sepertinya itu tidak pantas, kan? Sangat pantas. Ibuku suka gadis polos dan baik-baik sepertimu. Setahun ini, aku selalu memfokuskan diri pada pekerjaan. Sama sekali tak ada waktu untuk menghadapi ibuku. Aku bisa membantumu. Tapi anggap saja 1 juta ini pinjaman darimu. Setelah tabunganku cukup, uangnya akan kukembalikan. Juga kakakku. Setelah dia sadar nanti, kami bisa mengembalikannya bersama. Kakakku cukup pandai mencari uang. Baiklah, Kak Yuze. Aku hanya latihan dulu, supaya nanti tidak ketahuan saat di depan ibuku. Hello. Hello, manager. Apa cincin pasangannya sudah diambil? Kak Yuze, aku tidak bisa menerimanya. Sandiwara, di depan ibuku, harus totalitas. Aku masih ada urusan, nanti aku jemput kamu. Nona Shen jangan cemberut begitu. Semalam, Presdirjo memilihnya sepanjang malam. Sepertinya kamu sangat menyukainya. Akan kubilang pada Kak Yuze nanti. Sin-sin ini untukmu saja. Kamu. Nona Shu. Sekretaris Lin, Nona Shen. Presdirgu kami mengundang Anda untuk mengobrol sebentar. Nona Shen sedang sibuk, jadi tidak bisa. Tidak bisa? Presdirgu bilang, 5 menit saja juga cukup. Sekretaris Lin, aku sudah sampai di Amerika. Bagaimana kalian bisa menemukanku? Jangan salah paham, Nona Shen. Presdirgu diundang ke Amerika untuk menghadiri acara lelang. Tadi pagi baru saja bertemu dengan penanggung jawab lelang. Beliau melihat Anda masuk ke mall. Oh bukan, maksud saya yang melihat Anda masuk ke mall. Baiklah, aku ikut denganmu. Guo Hao bertanya padanya kapan dia akan pulang. Nona Shen, ngomong-ngomong kapan Anda akan pulang? Katakan padanya, kalau tidak ada hal penting, aku pergi dulu. Tidak mau. Bilang padanya, pokoknya aku tak mau bilang. Jangan harap bisa keluar dari kafe ini hari ini. Nona Shen, jika Anda tidak memberitahunya kapan tepatnya Anda akan pulang, Presiden Gu tidak akan membiarkan Anda melangkah keluar dari kafe ini. Katakan padanya, aku justru ingin lihat apa yang terjadi kalau aku keluar. Nona Shen bilang dia tidak takut. Kalau Anda berani, lakukan saja. Aku menyuruhmu menyampaikan pesan, bukan menerjemahkannya. Aku butuh bantuanmu. Aku tidak punya waktu. Sekarang, tidak ada waktu. Tidak ada waktu untuk pulang ke Tiongkok pun? Kamu harus punya waktu. Saat pulang nanti, telepon Sekretaris Lin. Tidak butuh kamu melakukan apa-apa. Aku masih ada urusan. Belum bisa pulang. Dan setelah pulang, aku mungkin akan pergi ke Xiangcheng. Kota Jiang. Kalau ingatanku benar, Zhou Yuze. Apa isi tas ini waktu itu? Kakakmu sedang sakit. Kamu masih punya uang untuk beli barang mewah? Bagaimana kamu tahu? Seberapa banyak yang dia tahu? Tahu kalau kakakku adalah Shen Jingyan? Atau sudah mengenali siapa aku sebenarnya? Waktu pihak kampusmu meneleponku, pembimbingmu bilang padaku. Kondisi keuanganmu begitu sulit. Kenapa waktu itu tidak jujur padaku? Hubungan kita belum sedekat itu untuk membicarakan masalah keluarga, kan? Dua tahun ini, kakak selalu dalam kondisi vegetatif. 2 bulan lalu, aku mengalami masalah keuangan. Kalau hanya mengandalkan kerja, biaya pengobatan, kakak akan terhenti. Shen Qingli, apa kamu tidak punya otak? Hah? Mahasiswa yang bodoh dan polos yang ada di hadapanku ini benar-benar kontoh yang sempurna. Saat butuh uang begitu, kamu bertemu denganku yang tak tahan godaan. Kamu berhasil mendapatkanku. Seharusnya kamu peras aku habis-habisan. Apa maksudmu aku berhasil mendapatkanmu? Jelas-jelas aku yang rugi. Di dunia orang dewasa, ada bermacam-macam orang. Kalau ingin melindungi diri dan bertahan hidup di masyarakat yang rumit ini,
Kau harus menyembunyikan kebaikan dan keberadaanmu. Dahulukan keuntungan dalam segala hal. Asalkan punya alat tawar di tangan. Tak ada yang tak bisa kau minta. Kalau kau memintanya, aku mau tak mau harus memberikannya. Kau tak mau memberi pun harus tetap memberi. Apa Anda sedang mengajariku memeras orang? Ini namanya pertukaran kepentingan. Bagaimana keadaan kakakmu sekarang? Lumayan. Aku akan menanggung biaya pengobatan lanjutannya. Kembalilah kuliah. Jangan khawatir. Aku tak berniat menjadikanmu wanita simpanan. Anggap saja ini sumbangan amal. Kau hanya perlu menemui seseorang. Terakhir kali kau memukulku, aku sudah tak berminat lagi padamu. Kenapa Anda begitu ingin aku kuliah? Masyarakat terlalu rumit. Dengan kuliah, kau akan punya baju zirah untuk menghadapi duri kehidupan. Tak perlu bergantung pada siapapun, kau bisa melindungi dirimu sendiri. Aku di sini. Untuk pertama kalinya, kurasa Anda benar-benar mirip profesor universitas. Lalu sebelumnya, menurutmu aku mirip apa? Terima kasih atas nasihat Anda hari ini. Tapi aku tetap tak bisa menerima sumbangan amal Anda. Ada. Aku akan merasa tak tenang. Aku tak punya keuntungan apapun untuk ditukarkan denganmu. Kau belajar dengan cepat ya. Lalu Joe Yuze, kau menerima bantuannya? Kak Yuze dan kakakku berteman. Kami sejak kecil. Apa isinya itu? Buka, biar kulihat. Buka. Sin pasangan. Pilihanmu? Milikku dan Kak Yuze. Kau tidak menerima bantuanku. Bukan karena menolak pertukaran kepentingan, tapi karena sudah ada orang lain yang membayarnya. Bukan begitu. Jangan buang waktu. Jangan buang waktu. Shen Qingli, aku meremehkanmu. Kau memegang tanganku. Selamat, kau mendapatkan sumber uang jangka panjang. Kita tidak perlu bekerja sama lagi. Kau bilang, antar dia keluar. Yin Chuan, antar dia keluar. Lalu kau. Tuanku, kau sudah mengacaukan 2 pekerjaan paruh waktuku berturut-turut. Menyinggung orang sepertimu. Pakai baju zirah setebal apapun tidak ada gunanya kan? Shen Qingli, apa maksudmu? Kau tahu sendiri apa maksudku. Kau pergi melihat dia bekerja? Tuanku, tanpa perintahmu, mana berani aku? Tanyakanlah. Untuk apa tuanku mencarimu di lapangan golf? Mengobrol. Bicara apa? Aku ingin tahu isinya. Kalau tidak, kau tanya saja sendiri pada tuanku. Apa yang harus kukatakan padanya? Qingli. Kenapa kau tidak memakai cincinnya? Ini kan hanya pura-pura di depan bibi. Nanti aku pakai lagi saat bertemu dia. Qingli, kau bertemu tuanku hari ini? Tuanku bertanya, kapan aku kembali ke luar negeri? Dia membawaku menemui seseorang. Qingli, bukan maksudku mencampuri kehidupan pribadimu. Gu Heng itu berbahaya. Di permukaan dia seorang CEO, tapi sebenarnya dia berurusan dengan dunia hitam. Saat di ibu kota, aku sudah menyadarinya. Dia sangat memperhatikanmu, jadi kau harus menjauh darinya. Aku mengerti. Kedepannya aku takkan menemuinya lagi. Qingli, aku punya banyak properti di Xiangcheng. Kau bisa tinggal selamanya. Dan lihatlah ini, aku juga bisa membantumu mencarikan pekerjaan yang kamu sukai. Kak Yuz, hal yang sudah kujanjikan padamu pasti akan kutepati.
Tapi sekarang aku belum bisa pergi ke Xiangcheng. Aku masih harus kembali kuliah. Kingli, sebaiknya kamu pakai cincinnya. Ibuku orangnya mudah curiga. Hanya begini baru bisa menghilangkan kecurigaannya. Biaya pengobatan akan kutransfer ke rekening rumah sakit 3 hari lagi. Nanti Nona Shen harus ingat untuk datang. Pasien masih butuh didampingi kerabatnya. Iya. Dokter Zhao, mohon bantuannya. Nona Shen, Nyonya Zhang, saya belum sempat mengucapkan selamat. Suami Anda sudah sembuh. Iya, terima kasih Tuhan. Suamiku bisa kembali ke sisiku. Setelah memakai metode pengobatan baru dan suami Anda sadar, apa ada gejala yang tidak nyaman? Nona Shen, metode pengobatan apa yang kamu bicarakan? Suamiku, dia sadar dengan sendirinya. Apa katamu? Dia tiba-tiba sadar pada suatu malam, sama sekali tidak menerima pengobatan khusus. Tapi Dokter Zhao bilang, dia sadar karena metode pengobatan baru itu. Dokter Zhao sepertinya pernah membicarakan metode ini padaku. Tapi ini belum disetujui oleh Asosiasi Medis Amerika. Tidak ada rumah sakit yang boleh menggunakannya pada pasien. Kamu tidak apa-apa? Kak Yuze, bisakah kamu meminjamkan 100.000 yuan dulu? Qingli, apa yang mau kamu lakukan? Metode pengobatan baru Dokter Zhao bermasalah. Aku mau memindahkan kakakku ke rumah sakit lain. Qingli, urusan pindah rumah sakit tidak sesederhana itu. Kondisi Qingyan sekarang sudah tidak kuat jika harus dipindah-pindah. Tapi Kak Yuze, hari ini aku bertemu Nyonya Zhang. Dia bilang, cukup. Jangan bahas masalah ini lagi. Setelah kembali ke dalam negeri, aku akan mentransfer biaya pengobatan ke rekening rumah sakit. Jika kamu benar-benar khawatir, biar aku sendiri yang menangani kondisi Qingyan. Tapi Pak Zhou harus istirahat. Dia sangat lelah beberapa hari ini. Dia sudah berjanji akan menanggung biaya pengobatan kakakmu. Pelankan suaramu. Jangan ganggu dia lagi. Nona Shen, saya tulus membantumu dan kakakmu, tapi kamu malah melaporkan saya. Kamu yang membohongiku duluan. Kamu sebenarnya tidak punya metode pengobatan baru ataupun kasus pasien yang berhasil sembuh? Lalu kenapa? Bagaimana kalau kakakmu mencoba metode baru ini, lalu dia sadar? Pokoknya aku tidak akan setuju. Lalu kenapa kamu melaporkan saya? Apa kamu tahu, gara-gara bukti darimu itu, saya dipecat oleh rumah sakit. Itu karena kamu memang melanggar aturan. Hukuman dari rumah sakit padamu itu tak ada hubungannya denganku. Ternyata aku meremehkanmu. Bangun, ayo semua bangun dan makan. Jangan macam-macam, jangan berpikir untuk berbuat aneh-aneh. Kalau ketahuan ada yang mau kabur, dia yang akan mati duluan. Kita dibawa pergi. Kemana? Tidak tahu. Aku tidak mau mati. Kudengar ada perdagangan manusia di kasino bawah tanah Amerika. Jangan-jangan kita? Cepat turun, berbaris dan jalan keluar. Bangun. Cepat, jalan. Hei, jalan. Cepat jalan. Waktunya tinggal 2 jam lagi. Kita akan dikirim ke tempat pelelangan. Tempat pelelangan? Di pelelangan, orang yang tidak laku terjual akan langsung dibereskan di tempat. Jalan. Jadi kalau berhasil terjual, masih ada sedikit harapan untuk hidup. Berusahalah kooperatif dengan mereka. Kamu cantik, kemungkinan besar kamu akan terjual. Setelah terjual, bujuklah pembelimu agar membiarkan keluargamu menebusmu.
Jalan lebih cepat. Tidak ada orang. Cepat. Aduh. Baik. Jalan. Jalan lebih cepat. Berpakaianlah yang seksi agar kau laku mahal. Tunggu, apa lagi? Cepat jalan. Jalan. Gadis dari negara Hua ini adalah standar kecantikan Asia, tinggi 168. CMP, berat 46 kilogram. Kondisi fisik sempurna dan sehat, kualitas terbaik musim ini. Dibuka dengan harga $10,000. 20,000. 33. 2500. 100. Wow, dalam 10 menit sudah tembus $100,000. Ada yang mau bayar lebih? Gadis ini sungguh cantik, primadona di wilayah kami. Jangan lewatkan. Dengar itu? $115,000. 200,000. 250,000. Hah, si cantik kecil, indah sekali. Dia milikku. $250,000 satu kali. Ada lagi? 250,000 dua kali. 250,000. Sialan. Bangsat, 1 juta. $1 juta. Tuan yang di sana, $1,000 sekaligus. Sungguh penawaran yang ganas, luar biasa. 1, 2, 3, terjual. Kenapa rasanya begitu akrab? Selama 2 tahun saya bekerja di sini, dan ini pertama kalinya saya melihat tawaran uang sebanyak itu. Jadi, silakan ke sini, tunggu sebentar. Tuan, ini barang Anda. Tidak, tak ada yang ingin melukaimu. Jadi, kami harus mengamankanmu di sini. Tidak. Kumohon Tuan, tolong lepaskan aku, dan aku akan memberimu apa yang kamu inginkan. Kau malah mengikuti pria bermarga Joe itu ke Amerika? Apa itu menyenangkan? Gu Heng. Jangan bodoh. Dialah yang menjualmu. Bukan. Dia dokter yang merawat kakakku. Aku yang membuatnya kehilangan pekerjaan. Shen Qingli, katakan padaku, jika aku tidak ada di pelelangan itu, lelaki tua itu akan membelimu sebagai mainannya, atau kau akan dijual ke orang lain dan dikurung. Maaf. Mencoba tak berperasaan. Namun, malam sepi menatap jendela sendirian. Melewati masa sulit sesaat, tak sadar saling bergantung dalam penderitaan. Berharap kau takkan pernah pergi. Tak ada yang mengenali ketulusanmu. Di saat ini, kita seperti sepasang kekasih.
Pak Gu, lihatlah di depan sana. Aku tidak akan meninggalkanmu. Ku Heng, jangan takut. Tutup matamu. Mundur. Sudah aman. Apa kau masih menyalahkanku? Lily, kau pulang kampung ya? Aku sangat merindukanmu sebulan ini. Cobalah ini. Ini enak sekali. Lily, kau baik-baik saja? Tidak apa-apa. Mungkin hanya sakit maag. Pak, saya mau yang ini. Mau yang ini? Shan Qingli. Kau merasa tidak enak badan? Aku. Perutku agak sakit. Sepertinya kau makin kurus. Jika kau sakit, sebaiknya pergilah ke rumah sakit. Kau ada waktu sekarang. Aku bisa menemanimu. Tidak perlu. Nanti aku ada kerja paruh waktu. Kalau setelah itu masih sakit, aku akan pergi sendiri. Baiklah. Kalau kau butuh bantuan, hubungi aku kapan saja. Hei, Chen Xinyi. Obat ini lebih bagus. Ibuku sering tidak nafsu makan. Minum ini langsung sembuh. Tidak usah. Aku cuma sakit maag biasa. Simpan saja ini untuk ibumu. Jangan sungkan begitu padaku. Kamu sedang sakit. Aku jadi tidak semangat main basket. Ya sudah. Terima kasih ya. Sama-sama. Kak Xia Mingzi. Braided, 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 braided. Kenapa Anda ada di sini? Anda baru saja menyumbangkan 2 perpustakaan untuk sekolah kami. Apa itu? Kudono N47. Teman sekelas Shen sakit maag. Saya membelikannya obat. Sudah ke rumah sakit? Dia bilang belum. Dia harus kerja paruh waktu. Tidak ada waktu. Kamu tuli atau bisu? Butuh orang lain untuk menjawab bagimu. Kalian saling kenal? Kalau tuanku tidak ada urusan lain, saya pergi dulu. Naik, kita ke rumah sakit. Aku tidak mau. Jadi kamu mau terus membuang waktu di sini dan jadi tontonan orang? Pegang barangmu. Meriam sambutan? Kamu salah lihat. Selamat, Nona Shen. Selamat untuk apa? Kalau benar hamil, apa tuanku masih bisa tertawa? Katakan padaku, kenapa kamu menyembunyikan hal ini dariku? Pikirku, kalau memang benar, aku akan cari kesempatan memberitahumu. Kalau tidak, aku akan lanjut menjalani hidupku sendiri. Jangan menangis. Kita periksa dulu di rumah sakit. Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada kehamilan.
Terlambat datang bulan mungkin karena emosi Nona Shen yang tidak stabil akhir-akhir ini, serta gizi yang tidak seimbang. Rasa mual dan ingin muntah itu disebabkan oleh radang lambung. Kondisimu ini agak parah. Bisakah kamu ceritakan bagaimana pola makanmu akhir-akhir ini? Dokter sedang bertanya padamu. Kenapa melihatku? Belakangan ini aku kurang nafsu makan, jadi makan yang tawar-tawar saja. Tawar? Apa saja yang kamu makan sebenarnya? Cuma bakpao, mie, dan semacamnya. Kalau ini tersebar, mau ditaruh di mana muka, Pak Gu? Kamu diinfus dulu 2 hari ini untuk meredakan radang lambungmu. Setelah pulang, harus makan dengan benar. Ternyata cuma salah paham besar. Untunglah tidak hamil. Kamu merasa lega. Kalau tidak, Kalau anak ini benar-benar ada, apa kamu akan membiarkanku melahirkannya? nyonya besar. Xiao Li. Kenapa kamu ada di sini? Ini keponakan jauh saya, kuliah di Universitas Qingbei. 2 hari ini lambungnya tidak enak. Jadi saya membawanya ke sini untuk periksa. Hello, nyonyaku. Cantik sekali gadis ini. Aheng, kamu pernah bertemu dengannya? Pernah. Keponakan Lin Chuan ini cukup bikin pusing. Sudah masuk kuliah tapi tidak pergi ke kelas. Saya sampai pergi ke 2 perpustakaan untuk membantunya membeli buku. Maaf sudah merepotkan, Pak Gu. Kenapa tidak masuk kuliah? Ada urusan keluarga. Maaf sudah merepotkan Pak Gu. Tidak repot. Asalkan kamu baik-baik belajar di kampus, maka tidak akan merepotkan. Sekretaris Lin sudah 5 tahun bekerja di perusahaan. Wajar kalau dibantu begini. Perhitungan sekali sama gadis kecil. Ingat umurmu sudah berapa? Dia memang masih kecil. Tapi dia hebat. Wah, nak, kulihat kamu kurus sekali. Apa ada yang sakit? Cuma radang lambung ringan. Kemarin sudah diinfus jadi jauh lebih baik. Bagaimana dengan Nyonya Gu? Saya datang untuk pemeriksaan rutin. Sebenarnya tahun ini saya malas periksa. Aheng bersikeras memintaku datang. Nyonya Gu, saya ada acara reuni sekolah nanti malam. Jadi saya pamit dulu. Baiklah. Oh, Zhaolin, seberapa banyak yang kau ketahui tentang keponakan jauhmu ini? orang tua Qingli meninggal muda, dan kakaknya sedang sakit parah. Saya juga baru mengakuinya kembali sebagai keponakan belum lama ini. Entah kenapa, dia memberiku perasaan yang sangat familiar. Mungkinkah dia orang yang selama ini kucari? Coba periksa lagi latar belakangnya. Baik. Sudah lama sejak kelulusan. Sudah berapa kali aku bertemu murid-murid lain. Qingli, kenapa kamu baru datang kali ini? Maaf, Guru Zhang, saya terlalu sibuk sebelumnya. Aduh, Qingli, kalau ada kesulitan, beritahu saya. Beritahu teman-teman sekelasmu. Paham? Baik, Guru Zhang. Saya sudah dewasa, saya bisa menanganinya sendiri. Hei, bukankah itu CEO grup Kiao Yue? Sepertinya dia berjalan ke arah kita. Cindy, apa kamu kenal Pak Gu? Dia orang hebat. Mana mungkin aku kenal. Di luar dingin. Ayo kita masuk. Ayo. Apa aku tidak pantas ditemui? Di luar sana beredar rumor tentang pertunangan Anda dengan Nona Jianglu. Mungkin Nona Shen sedang menghindari gosip. Guru Zhang, kami berempat tinggal di area yang sama, jadi kami pulang duluan ya. Hati-hati. Dah, sampai jumpa. Guru Zhang, sudah larut. Biar saya antar Anda pulang. Qingli, ayo kita pulang bareng. Guru Zhang, rumah saya dekat. Saya jalan kaki saja biar sadar dari mabuk. Baiklah. Oke, kalau begitu saya antar Guru Zhang pulang dulu ya. Kabari kami kalau sudah sampai. Dah, sampai jumpa.
Wah, ada wortel. Kalau rusak karena ditendang, kamu harus tanggung jawab. Gu Heng. Tadi, jelas-jelas, kamu bertemu denganku di pintu. Kenapa pura-pura tidak kenal? Hubungan kita. Tidak baik jika mereka tahu hubungan sponsor dan mahasiswi ini. Mana ada sponsor sepertiku, yang setiap hari harus menjaga perasaanmu. Tadi, aktingku sangat bagus kan? Mereka semua tidak tahu kalau kita saling kenal. Boleh juga. Waktu kita SMA. Sepertinya pernah bertemu. Waktu itu masih kecil, sudah tidak ingat jelas. Tidak ingat ya. Waktu itu nilai ujianmu jelek. Kamu menyuruhku memalsukan tanda tangan orang tua, tidak ingat. Hei, Lihat adik kecil itu. Sepertinya dia menangis. Oh, Aku tidak menangis kok. lalu ada masalah apa dengan Tuan Putri ini? Nilai ujianku jelek. Aku harus minta tanda tangan. Cuma masalah kecil ini? Kukira ada yang menindasmu. Ini bukan masalah kecil tahu. hei, Begini saja. Kakak sudah lihat kertas ujianmu. Ini tidak baik kan? Apanya yang tidak baik kalau kamu takut guru bertanya? Sekalian saja, anggap aku kakak kandungmu. Lagi pula kakakmu ini memang tidak punya keahlian. Tidak bisa, kakak ya kakak. Aku tidak bisa menganggapmu sebagai kakakku. Dasar bokah tidak punya hati. Kalau kamu jadi kakakku, aku tidak bisa menyukaimu lagi. Memangnya ada? Sudah terlalu lama? Sama seperti dulu. Tidak punya hati. Gu Heng menyukaimu. ya. Kamu benar-benar satu-satunya. Definisinya. Bisakah kau juga menyukaiku? Shen Qingli kelak setiap musim dingin. Temani aku melihat salju ya. Aku benar-benar mencintaimu. Tak terlukiskan. Bukit menjadi saksi. Akulah satu-satunya bagimu.